menjawab atas dosanya masing-masing. Dalam hal orang menyesatkan orang lain, maka dia menanggung dosa karena dia menyesatkan orang lain. Ikut dia menanggung, tapi dosa sesuai dengan pengetahuan orang yang disesatkannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta hidayah dan petunjuk. Di kesempatan ini kita membahas tentang adakah kita harus menanggung dosa kita sendiri, atau Islam juga memang mengajarkan ada dosa yang ditanggung orang lain, bahwa kita juga bisa menanggung dosa orang lain. Di Al-Quran kita sudah jelas ditegaskan di dalam Al-Quran di surat ke-6 Al-An'am ayat ke-164, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ta'sibu kullu nafsin ila 'alaiha wa la taziru wa ziratu wizra ukhra. Setiap dosa, setiap perbuatan dosa seorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Ini tegas di dalam Islam bahwa kita tidak menanggung dosa orang lain. Setiap orang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang bertanggung jawab atas dosa yang dia lakukan. Namun sering kita mendengar juga bahwa ketika seseorang melakukan kesesatan, mengajak orang kesesatan, maka orang itu juga akan mendapatkan dosa dari orang yang disesatkannya. Apakah ini termasuk kita menanggung dosa orang lain? Di perkataan ini sebenarnya adalah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada banyak riwayat di hadisnya. Salah satunya itu di Sahih Muslim nomor hadis 4831. Dari riwayatnya Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi perkataan ini, hadis ini jangan dimaknai bahwa kita menanggung dosa orang itu. Tidak. Orang yang berdosa, yang mengikuti, maka dia berdosa sesuai dengan perbuatannya. Orang yang mengajak pada kesesatan, dia ikut menanggung dosa karena dosa yang diakibatkan oleh dia mengajak kesesatan, tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Katakan seseorang, simpelnya, mengajak seseorang untuk mencuri mangga tetangga. Mengajak orang mencuri mangga tetangga. Saya yang mengajak tadi, dia bertanggung jawab atas dosanya mengajak orang untuk mencuri mangga, ikut mencuri mangga.
Sedangkan yang disuruhnya, yang diajaknya, ia bertanggung jawab atas dosa mengambil mangganya. Dan dosa mengambil mangga yang mengikuti tadi, ia juga ikut menanggungnya tanpa mengurangi dosa si B tadi. Ya katakan si A tadi mengajak, si B mengambil, maka si B bertanggung jawab dosa atas dia mengambil mangga, dan dosa mengambil mangga juga yang sama itu turut ditanggung oleh yang mengambil tadi. Itu bedanya. Dan ini juga tidak secara keseluruhan terkait dengan dosa yang dilakukan. Ini di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat ke-25 ini juga memperjelas tentang keadaan ini. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril lazina yudillunahum bighairi ilm ala sya'a ma yazirun. Menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya secara penuh pada hari kiamat. Jadi setiap perbuatan kita, dosa kita, itu akan kita pikul secara penuh pada hari kiamat. Wa min auzaril lazina yudillunahum bighairi ilm. Dan sebagian dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan min pada kalimat wamin itu bermakna jenis, bukan menunjukkan sebagian. Tapi sebagian ulama menyebutkan itu juga sebagian. Kedua-duanya bisa kita benarkan. Kenapa? Min pada jenis tentu pada perbuatan kesesatan yang dilakukan. Misal tadi si A mengajak si B mencuri mangga, maka sebagian dosa mencuri mangga berkaitan. Kalau min dengan jenis berarti dosa mencuri mangga ini tadi aja, nggak dosa ikut yang lain. Mungkin dia tadi ngajak merokok, bisa ngajak narkoba yang lain, itu nggak ikut min jenisnya. Sedangkan min sebagian bisa bermakna sesuai dengan kapasitas pengetahuan tadi. Sesuai kapasitas pengetahuan tadi. Si B tadi pengetahuannya dosa nggak ngambil mangga tetangga tadi. Di ayat tadi jelas disebutkan kalau dia tidak mengetahui sama sekali, maka sebagian dosanya itu ditanggung oleh orang yang mengajak pada kesesatan. Ini ayat di surat An-Nahl ayat 25. Jadi perbedaan ulama yang menyebutkan min sebagian, min jenis, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Bisa berupa jenis maupun sebagian. Jadi orang yang tidak tahu mengikuti kesesatan yang dilakukan oleh penyeru kesesatan tadi, maka sebagian dosanya itu ditanggung oleh orang yang menyeru pada kesesatan, dengan catatan dia tidak mengetahui sama sekali. Tapi jika yang diajak, ayo kita ambil mangga si Anu, tapi dia tahu pengambil mangga itu dosa, tetap dosa sama dia penuh karena dia tahu. Tapi kalau si A tadi, ayo ngambil mangga si Anu, nanti aku yang tanggung jawab dosanya, aman katanya. Nggak bisa. Tetap si
B yang disuruh tadi, yang diajak tadi, tetap menanggung dosa sebatas dia tahu. Dia tahu dosa, ya dosa berarti mencuri, mengambil mangga tetangga, tetap ya lakukan. Beda ketika dia tidak tahu, mungkin di mangga ini pikirnya mangga yang menyuruh, tapi rupanya mangga orang lain, dia nggak tahu sama sekali, maka sebagian dosanya itu dia tanggung. Seharusnya ketika kita disuruh seseorang, harus kita tanyakan dulu, ini mangga siapa, ini siapa, udah izin belum yang punya. Itu ketika orang yang berilmu, sehingga kita tidak sekedar ikut-ikutan. Karena ketika nanti di akhirat, ini udah kita tuliskan di dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat, bahwa ada orang-orang yang disesatkan, orang-orang yang disesatkan itu masuk neraka. Di surat Al-A'raf, saya hanya membahas ini kisahnya aja, bahwa ketika nanti masuk ke dalam neraka, orang-orang yang telah disesatkan, orang-orang yang telah disesatkan. Jadi mereka menunjuk, ya Allah, itu orang-orang yang telah menyesatkan kami. Jadi orang-orang yang menyesatkan itu masuk nerakanya duluan. Orang itu masuk nerakanya duluan. Jadi ketika masuk neraka orang yang disesatkan, mereka menunjuk kepada orang-orang yang telah menyesatkan. Ya Allah, mereka yang telah menyesatkan kami. Hukum mereka berlipat ganda. Tapi apa jawaban orang yang disesatkan? Mereka menyangkal mereka adalah orang-orang bodoh, tidak ada hak kami. Mungkin ini sekilas tentang ada nggak dosa yang ditanggung oleh orang lain. Adakah Islam mengajarkan kita menanggung dosa orang lain? Udah jelas, Islam bertanggung jawab atas dosanya masing-masing. Dalam hal orang menyesatkan orang lain, maka dia menanggung dosa karena dia menyesatkan orang lain. Ikut dia menanggung, tapi dosa sesuai dengan pengetahuan orang yang disesatkannya tadi. Kalau orangnya tidak tahu sama sekali tentang kesesatan yang diajak tadi, sebagian dosa itu ia tanggung. Tapi jika mengetahui, maka tanggung masing-masing. Masuk ke hadis yang di Sahih Muslim. Maka dia ikut menanggung dosanya tanpa mengurangi dosa yang melakukan itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami secara pribadi. Jika ada yang kurang lebih dalam penyampaian ini, kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjadikan peringatan kita, nasihat kita bersama untuk meningkatkan iman dan takwa kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.